Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, bab 3293, yang teratas di antara yang teratas. Bab 8776 sampai dengan bab 8780. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Sore harinya, Ye Chen memperkirakan istrinya Xiao Churan seharusnya sudah pulang kerja. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Waner dan meminta Hong Wu untuk mengirimnya kembali ke Tangchen Yipin. Sesampainya di depan pintu vilanya, yang ada hanya BMW Xiao Churan yang terparkir di halaman, dan tidak ada culinan yang dikendarai oleh mertuanya Xiao Changkun, Ye Chen menduga hanya istrinya yang ada di rumah. Jadi dia meluruskan penampilannya hingga membuat dirinya terlihat sedikit berdebu. Merasakannya, lalu dia berjalan menuju pintu. Saat dia hendak membuka pintu, dia mendengar suara yang bukan milik keluarganya tetapi sangat familiar datang dari kamar. Dia hendak berkata, "Churan, kenapa kamu tidak bertanya pada Ye Chen kapan dia akan melakukannya? Selesaikan dan minta dia kembali secepatnya. Jika dia bisa menyusul, kita akan pergi bersama." Orang yang berbicara tidak lain adalah sahabat Xiao Churan, Dong Ruolin. Ye Chen bingung, bertanya-tanya kemana Dong Ruolin akan membawa Xiao Churan ketika dia datang menemui Xiao Churan. Saat ini, dia mendengar Xiao Churan berkata, Ye Chen memiliki komunikasi yang tidak nyaman di barat laut. Selain itu, dia memiliki urusan bisnis. Aku tidak bisa melakukannya karena dia. Ini mendesaknya. Ye Chen mendorong pintu hingga terbuka dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang terjadi? Ini misterius." Mendengar suara Ye Chen, Xiao Churan dan Dong Ruolin sama-sama bersemangat dan berbicara hampir bersamaan. "Suamiku, kamu kembali. Ye Chen, kamu kembali." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ya, saya baru saja kembali." Xiao Churan buru-buru keluar dan berkata, "Suamiku, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika kamu kembali agar aku bisa menjemputmu di bandara?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Hong Wu mengirimku kembali. Dia menganggapnya serius. Dia sudah menunggu di bandara sebelum pesawat lepas landas. Jadi aku tidak memberitahumu. Aku ingin memberimu kejutan." Dong Ruolin juga berdiri dari sofa saat ini, menatap Ye Chen dengan sepasang mata besar bersinar, dan berkata dengan kegembiraan yang tak terkendali, "Ye Chen, sudah lama tidak bertemu." Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya sambil tersenyum, "Kapan Ruolin datang?" "Aku baru saja tiba." Dong Ruolin berkata, "Churan dan aku sedang membicarakanmu. Tawana Suite akan mengadakan konser di Tokyo Dome dalam 3 hari. Aku akhirnya mendapat 3 tiket. Aku ingin bertanya padamu dan Churan. Lakukan kamu ingin pergi bersama? Lagi pula, Tokyo sangat dekat dan kita akan segera sampai di sana." Tawana Suite, Ye Chen sedikit terkejut.
Penyanyi wanita ini merupakan penyanyi country wanita terpopuler di Amerika Serikat saat ini. Bahkan bisa dikatakan sebagai penyanyi wanita terpopuler di dunia penghargaan. Dan jumlah penggemar lebih tinggi dari Gu Qiuyi, bahkan lebih baik. Dia menjadi terkenal di usia muda dan telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Dikatakan bahwa tiket konsernya jauh lebih sulit didapat daripada tiket di Tiongkok Raja. Selain lagu-lagunya yang banyak populer, kayaknya kisah cinta penyanyi wanita ini juga kerap menjadi headline di media-media seluruh dunia. Dong Ruolin berkata dengan penuh harap, tur dunia Tawana telah dimulai beberapa kali di Asia. Saya tidak pernah punya waktu atau mendapatkan tiket sebelumnya. Kali ini saya meminta seorang teman baik di Jepang untuk membantu saya menemukan koneksi dan mengunci 3 tiket sebelumnya. Saya punya tiket pertunjukan. Keluarga teman saya adalah penyelenggara acara ini di Jepang. Mereka bilang akan ada pertemuan pribadi super VIP dengan Tawana sebelum pertunjukan. Mereka bisa dekat dengan Tawana dan berjabat tangan dengannya, tanda tangannya. Marvin berkata dengan santai, karena ini tur Asia. Bukankah lebih nyaman menunggu dan melihatnya tampil di China? Dong Ruolin berkata, rencana turnya tidak termasuk Tiongkok, jadi dia hanya bisa pergi ke Korea Selatan atau Jepang. Tapi saya tidak dapat menemukan koneksi apapun untuk tur Korea Selatan. Setelah itu, Dong Ruolin bertanya kepada Ye Chen, "Ye Chen, apakah kamu ada waktu luang dalam 2 hari ke depan? Kita bisa terbang lusa, istirahat sehari, menonton konser di malam hari keesokan harinya, dan pergi berbelanja Audio dan milik makan pada Soccer hari Channel. ketiga. Kita hampir bisa kembali." Ye Chen memandang Xiao Churan dan bertanya padanya, "Churan, apa pendapatmu tentang ini?" Xiao Churan mengatupkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Suamiku, aku sangat menyukai Tawana, dan aku belum pernah melihat konsernya secara langsung. Ini adalah kesempatan langka. Jadi pergilah bersama Ruolin dan aku, oke?" Melihat Xiao Churan sangat ingin melihatnya, Ye Chen mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Tidak masalah. Silakan jika kamu berkata begitu." Bagus. Sebelum Xiao Churan sempat mengutarakan pendapatnya, Dong Ruolin langsung bersorak dan berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu aku akan memesan tiket pesawat dan hotel." Ye Chen berkata, "Ruolin, kamu mendapatkan tiketnya melalui beberapa koneksi. Biarkan aku mengatur tiket pesawat dan hotel." Dong Ruolin berkata, "Ye Chen, kita sangat akrab satu sama lain, tapi kamu dan aku sangat terasing." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini bukan kesopanan, ini kesopanan. Sama seperti jika saya pergi keluar dengan seorang teman. Jika teman tersebut bertanggung jawab atas akomodasi, maka saya akan bertanggung jawab atas makanannya. Jika teman tersebut bertanggung jawab atas makannya, maka saya akan bertanggung jawab untuk akomodasinya. Saya tidak bisa. Satu orang mungkin mengeluarkan uang, meskipun semua orang mungkin tidak kekurangan uang, tapi bukan itu masalahnya." Dong Ruolin tertawa dan berkata, "Oke,
Karena kamu bilang begitu, Audio milik aku tidak Software akan Channel. bersaing denganmu. Aku akan mengirimkan nomor pasporku nanti. Karena itu, Dong Ruolin melihat waktu dan berkata, ini sudah larut. Saya tidak akan menunda perpisahan dan pernikahan suami istri Anda. Ye Chen, tolong pesan penerbangan Anda dan beritahu saya waktunya. Kita akan bertemu langsung di bandara kalau begitu. Xiao Churan buru-buru berkata, apakah kamu ingin aku mengantarmu kembali? Tidak perlu, Dong Ruolin berkata. Sepupu saya sedang menunggu di gerbang komunitas. Dia bekerja sebagai sopir saya akhir-akhir ini, tapi dia jujur. Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa melirik Ye Chen dengan tenang. Sepupu Dong Ruolin adalah Kong Delong, yang diminta oleh Ye Chen untuk mengendarai sepedanya dari Yanjing ke Jinling. Memintanya untuk mengantar Dong Ruolin di Jinling juga merupakan salah satu hukuman yang diberikan Ye Chen kepadanya. Ye Chen menebak bahwa Dong Ruolin mengatakan ini pada dirinya sendiri, sehingga dia bisa memiliki kesan yang lebih baik tentang Kong Delong. Jadi dia dengan santai berkata, kalau begitu biarkan sepupumu mengantarmu dengan baik dan jangan kembali ke Yanjing. Dong Ruolin mengira Ye Chen ingin memperpanjang waktu Kong Delong di Jinling. Jadi dia buru-buru berkata, tidak, kita tidak bisa menahannya di sini sepanjang waktu. Lebih baik biarkan dia kembali ketika waktunya sudah habis. Setelah mengatakan itu, Dong Ruolin dengan cepat berkata, oh, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Sampai jumpa lusa. Sampai jumpa. Xiao Churan berkata, aku akan membawamu keluar. Audio Melihat milik istrinya Software pergi Channel. mengantar para tamu, Ye Chen mengikuti Dong Ruolin ke pintu. Saat ini, ayah mertua, Xiao Changkun, mengemudikan culinan ke halaman, dan ibu mertua, Malan, sedang duduk di kursi penumpang. Ye Chen sedikit penasaran. Pasangan musuh ini jarang keluar bersama, tapi tidak biasa mereka kembali bersama hari ini. Ketika Dong Ruolin melihat culinan mengemudi masuk, dia berkata, Paman dan Bibi sudah kembali. Saya akan menyapa mereka. Saat mobil berhenti, Xiao Changkun dan Malan turun dari mobil. Dong Ruolin tersenyum dan berkata, halo, Paman dan Bibi. Saat Malan melihat itu adalah Dong Ruolin, dia tersenyum dan berkata, kapan Ruolin datang? Dong Ruolin berkata, saya sudah di sini cukup lama. Saya mengobrol sebentar dengan Churan dan kemudian saya akan kembali. Xiao Changkun berkata, mengapa kamu kembali terburu-buru? Masuk saja ke dalam dan minum teh sebelum pergi. Dong Ruolin berkata, tidak perlu minum lagi, Paman Xiao. Ada yang harus kulakukan dan aku harus pergi dulu. Setelah itu, dia berkata kepada mereka berdua, selamat tinggal Paman, dan selamat tinggal Bibi. Xiao Changkun dan Malan juga mengucapkan selamat tinggal padanya dengan sopan. Baru kemudian mereka melihat Ye Chen berdiri di depan pintu. Malan berkata dengan terkejut, oh, menantu laki-lakiku yang baik kembali setelah menghasilkan banyak uang.
Melihat Malan berbicara tentang uang, Audio Xiao milik Curan Soter hanya Channel. bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bu, jangan bicara tentang uang." Malan cemberut dan berkata, "Ada apa? Apakah itu salah? Menantu laki-lakiku hanya ingin keluar untuk menghasilkan banyak uang. Kenapa kamu tidak biarkan aku membicarakannya?" Setelah mengatakan itu, dia dengan sengaja melirik ke villa sebelah tempat tinggal Nyonya Xiao dan keluarga Xiao Changqian, dan berkata sedikit lebih keras, "Saya, Malan, memiliki kehidupan yang baik dan menantu yang baik yang dapat menghasilkan uang, tidak seperti beberapa orang, yang putranya tidak dapat diandalkan. Bahkan cucu dan cucunya pun tidak dapat dipercaya." Xiao Changkun mendorongnya dan bergumam, Oke, cepat kembali ke rumah. Dingin sekali sehingga kamu tidak bisa berhenti berteriak di sini." Ye Chen juga mengganti topik dan bertanya kepadanya, "Ayah, apa yang kamu dan ibu lakukan saat kamu keluar?" Xiao Changkun terkekeh dan berkata dengan gembira, "Hei, Presiden Pei bukanlah rubah tua itu. Dia telah berusaha menjilatku akhir-akhir ini. Dia bersikeras mengundang aku dan ibumu ke rumahmu untuk makan malam hari ini. Dan dia penuh perhatian seperti seekor anjing." Saat dia mengatakan itu, dia menepuk bahu Ye Chen dan berkata, "Kamu telah bepergian ke barat laut selama berhari-hari. Apakah kamu sangat menderita di sana? Jangan mengambil pekerjaan Feng Shui apapun dalam beberapa hari ke depan dan beristirahatlah. Di rumah, istirahatlah. Lagi pula sudah hampir waktunya merayakan tahun baru, jadi jangan sampai kehabisan lagi." Malan juga berkata, "Benar, menantu yang baik menghasilkan begitu banyak uang. Dia tidak bisa hanya memperolehnya dan tidak membelanjakannya. Saya pikir lebih baik keluarga kami mencari tempat yang hangat untuk merayakan tahun baru. Bagaimana kalau pergi ke Yazoo? Musim dingin di sana hangat. Di timur laut, orang-orang di sana sangat lucu sehingga mereka pergi ke sana saat tahun baru Imlek." Xiao Changkun berkata, "Emma, kita berada di peringkat berapa? Namun kita pergi ke Yazoo untuk bersaing dengan mereka, Asia Tenggara, Maladewa, Tahiti, mana yang tidak lebih hangat dari Yazoo?" "Benar." Malan mengangguk setuju Audio dan milik berkata, Soter Channel. "Keluarga kami bernilai ratusan juta dolar. Pergi ke Yazoo sungguh tidak menarik, tapi kami bisa mempertimbangkan Maladewa." Xiao Curan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Bu, jangan memikirkan kemana harus pergi. Ye Chen dan Ruolin, aku akan pergi ke Tokyo lusa. Saat kita kembali dalam beberapa hari, aku punya untuk sibuk dengan urusan perusahaan. Saya tidak punya banyak waktu sebelum tahun baru Imlek. Jika Anda benar-benar menunggu sampai liburan tahun baru Imlek, itu adalah masa puncaknya dan akan ada banyak orang kemanapun Anda pergi. Jadi sebaiknya kamu tetap di rumah." Ketika Malan mendengar bahwa dia akan pergi ke Tokyo, dia segera bertanya, "Curan, untuk apa kamu pergi ke Tokyo? Berbelanja? Ibu akan ikut denganmu juga." Bersambung.